Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sania Putri. Saya mahasiswi semester 1 di Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa yang berdasarkan dari neraca lajur. Jadi guys, prasyarat untuk mengikuti pembelajaran kali ini adalah kalian telah menyusun neraca lajur pada PT Raya AB, karena hasil neraca lajur tersebut akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Guys, untuk jenis dan rumus laporan keuangan itu ada 5 ya. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga adalah neraca. Yang keempat adalah laporan arus kas. Dan yang kelima adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Tetapi pada pertemuan kali ini saya hanya akan membahas tentang laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Kenapa? Karena untuk laporan arus kas dan CALK tidak diberikan secara detail untuk mahasiswa semester 1 Prodi Manajemen. Maka dari itu di sini saya akan membahas 3 poin terlebih dahulu saja. Oke, langsung saja kita bahas dari laporan laba rugi. Rumus dari laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban. Ketika pendapatan suatu perusahaan dikurangi dengan beban dan hasilnya adalah positif, maka perusahaan itu mengalami laba. Tetapi ketika pendapatan dikurangi beban itu hasilnya negatif, maka perusahaan itu mengalami rugi. Hasil dari laporan laba rugi ini guys akan digunakan untuk menghitung laporan perubahan ekuitas. Nah, karena laporan laba rugi ini mempunyai 2 alternatif, maka rumus laporan perubahan ekuitas juga ada 2 alternatif. Yang pertama, jika perusahaan mengalami laba, maka rumus modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi price. Tetapi, jika perusahaan mengalami rugi, maka rumus modal akhirnya adalah modal awal dikurangi rugi dikurangi dengan price. Jadi perlu diingat ya guys, kalau perusahaan mengalami laba, maka rumus modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba kemudian dikurang price. Jadi, kamu harus tahu pada laba rugi itu hasilnya laba atau rugi. Ketika perusahaan mengalami rugi, maka rumus modal akhirnya menjadi modal awal dikurangi rugi dan selanjutnya dikurangi price. Nah, untuk neraca rumusnya sangat mudah, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva terdiri dari harta dan pasiva itu terdiri dari utang ditambah modal akhir. Ini adalah beberapa tahapan untuk menyusun laporan keuangan, yaitu untuk laporan laba rugi, pindahkan seluruh angka-angka di kolom laba rugi di neraca lajur untuk membuat laporan laba rugi. Untuk laporan perubahan ekuitas, masukkan angka modal pada kolom neraca di neraca lajur menjadi modal awal, pindahkan angka laba atau rugi pada kolom perubahan ekuitas. Hasilnya adalah modal akhir periode dan angka ini menjadi modal pada laporan neraca. Untuk laporan neraca, masukkan angka-angka pada kolom neraca di neraca lajur selain price dan modal, karena sudah dimasukkan pada laporan perubahan ekuitas. Nah, kita buka lagi, ini adalah neraca lajur PT Raya AB yang sudah kita selesaikan terlebih dahulu. Hasil dari neraca lajur inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Oke, langsung saja ke laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Seperti biasa, kita mulai dengan menulis judulnya dulu. Baris pertama adalah nama perusahaannya, yang kedua adalah jenis laporannya, dan baris ketiga adalah periodenya. Pada soal kali ini saya beri judul Raya AB Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Selanjutnya, langsung saja kita ke pembahasannya. Tadi apa itu rumus laba rugi? Yaitu total pendapatan dikurang total beban. Jadi yang harus kita cari adalah jenis pendapatan perusahaan dan beban-beban perusahaan.
Nah, kita lihat lagi di neraca lajurnya, ada pendapatan usaha di nomor akun 401 dengan jumlah 4.400. Kemudian untuk bebannya ini ada beberapa, yaitu beban gaji 750, beban perlengkapan 400, beban sewa 450, beban iklan 500, beban kerugian piutang 50, dan beban depresiasi peralatan adalah 500. Jadi langsung saja kita lanjut lagi. Untuk pendapatan hanya ada pendapatan usaha yaitu 4.400. Jadi jumlah pendapatannya tetap 4.400. Kemudian untuk bebannya yaitu beban gaji 750, beban perlengkapan 400, beban sewa 450, beban iklan 500, beban kerugian piutang 50, beban depresiasi peralatan 500. Kemudian kita jumlahkan sehingga jumlah biayanya menjadi 2.650. Selanjutnya, untuk mendapatkan pendapatan bersihnya yaitu sesuai rumus tadi, pendapatan dikurangi dengan beban, sehingga 4.400 dikurang dengan 2.650 menghasilkan 1.750. Nah, karena hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Lanjut, laporan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Seperti biasa, kita tulis dulu judulnya, Raya AB, Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019. Nah, karena perusahaan ini mengalami laba, jadi rumus yang kita gunakan adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi price. Jadi yang harus kita cari terlebih dahulu adalah modal awalnya atau modal pada 1 Januari 2019. Nah, ini kita buka lagi neraca lajurnya. Di sini modalnya ada pada nomor akun 301 yaitu modal Joko sebesar 6.300. Jadi langsung saja kita pindahkan di sini. Jadi modal Joko pada 1 Januari 2019 sebesar 6.300. Kemudian untuk laba bersihnya ini hasil dari laporan laba rugi yang kita kerjakan sebelum ini. Nah, ini kita buka lagi laporan laba ruginya yaitu mendapatkan laba sebesar 1.750. Kemudian ini dijumlahkan modal ditambah dengan laba sehingga menghasilkan 8.050. Selanjutnya untuk price kita bisa cek lagi neraca lajurnya. Nah, ini price Joko ada di nomor akun 302 sebesar 100. Lanjut lagi, jadi di sini price adalah 100. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan modal akhir atau modal pada 31 Desember 2019 yaitu sesuai rumus tadi, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi price, sehingga modal awal ditambah laba adalah 8.050, kemudian dikurangi price 100 menjadi 7.950. Jadi hasil dari modal akhirnya sebesar 7.950. Selanjutnya laporan yang ketiga yaitu laporan neraca. Kita tulis dulu judulnya yaitu Raya AB Laporan Neraca per 31 Desember 2019. Apa ada yang masih ingat tadi rumusnya? Ya, rumusnya itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Jadi yang sebelah kiri ini adalah aktiva dan sebelah kanan adalah pasiva. Aktiva yaitu harta atau aset yang dimiliki perusahaan. Di sini aset dibagi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tetap. Untuk mendapatkannya kita perlu mengecek neraca lajurnya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita buka lagi neraca lajurnya. Untuk aset lancar di sini ada kas sebesar 3.500, piutang 250, perlengkapan 300, sewa dibayar di muka 150 dan iklan dibayar di muka 400. Kemudian untuk aset tetapnya yaitu ada peralatan sebesar 500 dan akum depresiasi peralatan 1.500. Kemudian lanjut saja kita pindahkan di sini tadi kas 3.500,
piutang 250, perlengkapan 300, sewa dibayar di muka 150, dan iklan dibayar di muka 400. Kemudian semua ini dijumlahkan sehingga ini menghasilkan 4.600. Selanjutnya ini untuk aset tetap peralatan sebesar 5.000 dan akun depresiasi peralatan karena bersifat mengurangi maka kita tulis minus 1.500. Sehingga jumlah dari aktifanya yaitu jumlah aset lancar 4.600 ditambah peralatan pada aset tetap 5.000 kemudian dikurangi akum depresiasi peralatan 1.500 sehingga menghasilkan 8.100. Selanjutnya untuk pasifa rumusnya yaitu liabilitas atau utang ditambah dengan ekuitas atau modal. Oke, langsung saja kita cari utang pada neraca lajurnya. Nah, ini kita buka lagi neraca lajurnya. Di sini ada utang gaji pada nomor akun 201 sebesar 150. Oke, lanjut. Kita masukkan di sini berarti utang gajinya yaitu 150. Kemudian untuk ekuitas kita dapatkan dari laporan perubahan ekuitas. Kita buka lagi laporan perubahan ekuitasnya. Nah, di sini modal akhirnya yaitu sebesar 7.950. Lanjut, jadi kita pindahkan di sini sebesar 7.950, kemudian kita jumlahkan pasifanya yaitu utang sebesar 150 ditambah dengan modal sebesar 7.950, maka total akhirnya yaitu 8.100. Ternyata sama ya guys antara aktiva dan pasifa, dan memang harus sama. Kalau hasilnya berbeda berarti ada kesalahan dalam pencatatannya. Oke, ternyata kita sudah menyusun 3 laporan keuangan. Akan saya rasio kembali laporan keuangan apa saja yang sudah kita susun ya. Yang pertama, laporan laba rugi dengan hasil bahwa PT Raya AB memperoleh laba sebesar 1.750. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas dengan hasil bahwa PT Raya AB memiliki modal akhir sebesar 7.950. Dan yang ketiga adalah laporan neraca dengan hasil bahwa PT Raya AB memiliki aktiva sebesar 8.100 dan pasifa juga sebesar 8.100. Sampai juga kita di penghujung pertemuan. Saya pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.